Selamat siang, saya Watan Mehmet, GIS Perwakilan Masyarakat, akan menyampaikan hasil identifikasi verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2024 di lokasi PT Katingan Indah Utama atau PTQ yang berada di Desa Santiung, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi tujuan daripada identifikasi dan verifikasi lapangan tersebut atas permintaan masyarakat kepada penyidik Polda untuk mengetahui letak sebenarnya daripada izin prinsip dan SPK yang diakui atau dimiliki oleh PT Katingan Indah Utama tersebut. Maka pada tanggal 23 Maret 2024 kemarin datanglah tim penyidik Polda Kalimantan Tengah ke lapangan dan bersama-sama dengan tim pihak perusahaan, dalam hal ini adalah PTQ dan tim dari masyarakat. Inilah lokasi yang kita kemarin cek. Ini adalah letak izin prinsip atau SPK dari PT Katingan Indah Utama dan KUD Sinar Bahagia. Baik, dan kalau saya bisa perhatikan bagaimana kami bisa membuat poligon peta ini adalah berdasarkan koordinat yang berada pada SPK tersebut seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini adalah koordinatnya. Baik, saya lanjutkan. Dan titik-titik ini pun telah sesuai yang saya buat juga telah sesuai, bisa terlihat seperti ini. Ini bisa dilihat ya, telah sesuai. Ini titik 2-nya juga telah sesuai. Nah, ini titik 3-nya bisa dilihat juga telah sesuai. Nah, ini adalah titik 4-nya. Telah sesuai semua. Baik. Dan pada tanggal 23 kemarin, ini adalah tracking, kan bisa dilihat di sini tanggalnya. Ini bisa dilihat. Kita melakukan tracking atau ke lokasi yang akan diidentifikasi dan verifikasi adalah pada tanggal 23 Maret 2024. Kelihatan jelas sekali ya. Baik, jadi pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan, pihak perusahaan pada saat mengecek pada titik-titik yang dicari itu minta mereka menggunakan satelit. Jadi ada di GPS itu khusus satelit. Nah, sedangkan satelit itu sendiri itu posisinya dia tidak tetap, dia akan selalu bergeser tergantung keakurasi. Nah, GIS masyarakat mengetahui itu, namun tidak mempermasalahkannya karena ingin menampilkan dan menjadi tanggapan nanti penyidik Polda bahwa terlihat sekali bahwa GIS perusahaan itu tidak menginginkan untuk mencari titik secara akurat. Nah, bisa saya contohkan ini. Nah, ini saya ambil, ini adalah posisi satelit ya. Artinya kita tidak membuat marking atau membuat waypoint ya. Nah, ini dilihat ini. Nah, ini bisa dilihat. Ini bergeser terus ini. Baik lintang selatan maupun bujur timurnya bergeser terus ini. Nah, bagaimana kita bisa akurasi bagus ini. Kan bisa dilihat ini ya.
Bisa dilihat ini agak kabur ya. Ini bisa dilihat itu. Lintang selatan yang 47 bergeser terus 07. Nah, bagaimana ini? Nah, sedangkan pergeser ini tergantung akurasi satelit. Kalau akurasi satelit ini tekan 7 meter. Nah, selisihnya luar biasa nih. Bisa 50, bisa 100 lebih. Nah, inilah. Jadi terlihat sekali bahwa memang pihak perusahaan dalam hal untuk mencari titik tersebut tidak menginginkan keakurasiannya. Entah tujuan bagaimana kita tidak tahu. Tetapi dalam hal menyikapi ini, tetap GIS masyarakat membuat marking di lapangan atau membuat waypoint ya pada posisi akurasi yang cukup, telah membuat sebagai perbandingan. Baik, saya lanjutkan ke selanjutnya. Nah, jadi kita berada di cekan pertama. Ini saya sudah pindah ya, titik yang berdasarkan foto kemarin, yang dari satelit kan dipoto, saya pindahkan. Ini adalah GIS dari masyarakat ya. Ini koordinatnya saya bacakan sesuai dengan dipoto. Ini bisa dilihat adalah 2 derajat 0 menit ya, 58.8 detik lintang selatan, 112 derajat 36 menit 33.6 detik. Nah, ini adalah real sesuai yang dipoto. Kemudian ini yang GIS dari perusahaan adalah 2 derajat 0 menit 56.0 detik lintang selatan, 112 derajat 36 menit 33.6 detik. Nah, ini adalah yang saya ambil titik koordinat kan berdasarkan foto GPS ya, dan itu juga berdasarkan pembacaan acak dari satelit yang gampang bergeser ke sana kemari. Nah, karena saya sebutkan di awal tadi, saya tidak terpaku di sana, saya mengetahui hal-hal yang ada keinginan perusahaan di balik itu semua, tetap saya buat titik ini. Nah, ini adalah saya buat titik di lapangan kemarin juga. Ini terlihat ya, titik yang saya buat adalah 2 derajat 0 menit 56.3 detik lintang selatan, 112 derajat 36 menit 33.7 detik bujur timur. Nah, ini ada elevasinya 6 meter. Nah, setiap pembuatan titik di lapangan selalu akan tertulis elevasi ini. Apabila pembuatan titik koordinat ini dikatakan hanya di laptop segala macam, maka elevasi ini tidak akan muncul. Ini yang membuktikan bahwa memang pembuatan titik ini dilakukan di lapangan. Oke, jadi itu adalah pembuatan titik pertama. Kemudian pencarian titik kedua ya. Tapi sebelum saya mengarah ke sini, kenapa pada posisi dengan GIS masyarakat yang memandu? Nah, karena di awal itu terlihat sekali pihak perusahaan enggan untuk menunjukkan posisi di mana izin prinsip itu berada. Nah, oleh karena itulah maka GIS masyarakat itu memandu, dalam arti kata itu menunjukkan patok lahan milik masyarakat yang berbatas dengan izin prinsip dan SPK milik PTQ. Ini dibuat sebelumnya, dan patokannya juga untuk membuat titik atau patok tadi itu berasal juga atau berdasarkan dari titik koordinat yang ada di SPK tersebut. Baik, kita melanjut ke titik 2 yang kita survei. Nah, ini adalah titik 2 yang kita survei posisinya. Nah, di sini GIS masyarakat saya perlihatkan, saya bacakan berdasarkan juga pemotoan ya, pemotoan dari satelit yang bergerak terus. Ini adalah 1 derajat 58 menit 58.7 detik lintang selatan, 112 derajat 36 menit 34.4 detik bujur timur. Ini adalah dari hasil foto GPS ya. Kemudian yang ini adalah dari GIS perusahaan, 1 derajat
58 menit 58,8 detik. Lintang selatan 112 derajat 36 menit 33,7 detik. Bujur timur. Nah, ini yang diukur oleh yang dipoto dari GPS perusahaan. Dan saya sendiri membuat titik di lapangan adalah ini. Nah, ini titik di lapangan, titik 2 adalah 1 derajat 58 menit 59,2 detik. Lintang selatan 112 derajat 36 menit 33,7 detik. Bujur timur dengan elevasi 12 meter. Ini terlihat ya. Dan ini persis di garis lurus, karena posisi di titik 2 ini adalah mencari garis lurus poligon yang mengarah ke titik ketiga yang dikejar. Baik, ini. Kemudian titik ketiganya adalah ini. Titik ketiga, maaf ya, salah, ini titik ketiganya. Titik ketiga dari GIS masyarakat. Nah, ini GIS masyarakat ya. GIS masyarakat berdasarkan hasil foto GPS ya. Hasil pemotoan GPS itu terlihat koordinatnya adalah 1 derajat 57 menit 45,0 detik. Lintang selatan 112 derajat 36 menit 33,8 detik. Itu yang hasil foto GPS milik GIS masyarakat. Kemudian hasil foto GPS GIS milik perusahaan adalah ini. Ntar saya billing dulu. Nah, ini titik tiganya lah. Ini GIS perusahaan. Oke, terbaca 1 derajat 57 menit 45,1 detik. Lintang selatan 112 derajat 36 menit 33,6 detik. Bujur timur. Nah, ini adalah hasil pemotoan GPS milik GIS perusahaan. Dan saya sendiri selaku GIS masyarakat telah membuat titik di lapangan adalah ini, titik tiganya. 1 derajat 57 menit 45,0 detik. Lintang selatan 112 derajat 36 menit 33,7 detik. Bujur timur dengan elevasi 25 meter. Nah, inilah yang saya buat di lapangan, karena saya menghindari ada hal-hal yang terselubung dari PT Q tersebut. Dan inilah dari keseluruhan analisa ini, jaraknya tidak terlalu jauh dari titik batas yang telah dibuat oleh masyarakat sebagai batas lahan terhadap perizinan, yaitu sekitar rata-rata 2 meter 3 meter ini. Nah, ini bisa dilihat ini 3 meteran ya. Nah, dekat sekali. Jadi di lapangan telah jelas sekali bahwa letak tanah PT Q itu berada di sisi barat dari lahan milik masyarakat. Dari seperti ini. Jadi lahan masyarakat itu adalah di sini dan PT Q adalah di sini. Ini jelas sekali terlihatnya dan tidak ada perbedaan. Perbedaannya agak mencolok cuma di titik awal. Ini karena itu tadi akurasi tidak bagus lari, tetapi GIS masyarakat sudah membuat titik juga untuk sebagai penguat bahwa dengan cara membaca melalui satelit langsung itu adalah tidak akurat, karena satelit akan bergeser ke sana kemari. Seperti ini terlihat sekali ini tracknya, ini pergeserannya. Baik. Dan setelah kita overlay ke peta, jadi dari keseluruhan ini saya overlaykan ke peta online dari milik ATR BPN atau Siktora. Ini adalah Siktora. Nah, ini dia. Coba saya sembunyikan dulu. Nah, ini adalah izin prinsip tadi ya. Izin prinsip tadi ini di dalamnya ada SHGU.
Ini ada HGU, ini kita bisa lihat HGU-nya. Nah, ini adalah HGU-nya dengan NIB atau nomor identifikasi bidang tanah adalah 00396 dengan luas adalah 137 hektar, 1304 ya. Jadi ini adalah kurang lebih 137 hektar. Kemudian kita lihat lagi HGU yang berada di dalam izin prinsip adalah ini. Nah, ini kita lihat sekali. Nah, ini juga bisa terlihat ya. Nah, ini adalah HGU-nya yang di sisi selatan dari izin prinsip dengan nomor NIB atau nomor identifikasi bidang tanah adalah 00316 dengan luas kurang lebih 194 hektar. Ini jelas sekali. Ini kita gunakan adalah peta online dari Kementerian ATR BPN, yaitu adalah peta Siktora, peta interaktif, dan ini adalah valid. Kemudian ada izin yang berdampingan dengan izin prinsip tadi, ada di sisi timur utara ya, ini dia. Ini NIB-nya adalah 00378 dengan luas 2422, sekian hektar ya, 3086 hektar. Ini jelas. Kemudian lagi ini ada HGU, hak guna usaha. Ya, apakah ini milik PTQ? Saya tidak mengetahui datanya, tetapi ini adalah jelas sekali adalah HGU dengan NIB 00139 dengan luas adalah 4411,5400 hektar. Nah, ini. Nah, jadi dari sekian ini kita bisa terlihat di lapangan sudah kita ketemukan posisi letak titik daripada izin prinsip ini. Jadi di sisi timurnya adalah lahan di luar izin. Jelas sekali terlihat di sini lahan di luar izin. Ini yang saya gosok adalah lahan di luar izin prinsip PT Katingan Indah Utama. Dan ini juga sudah saya poligonkan berdasarkan ini. Di sini saya poligonkan. Nah, ini dia yang berada di luar izin dan luasnya adalah terukur saya adalah 1906 hektar kurang lebih. Nanti keakurasinya akan disesuaikan dengan batas-batas ini. Jadi inilah yang temuan kita di lapangan, bahwa lahan sisi timur daripada saat pengecekan atau identifikasi verifikasi lapangan pada tanggal 23 Maret 2024 kemarin terlihat jelas bahwa di sisi timur adalah lokasi yang berada di luar dari izin prinsip dan SPK milik PT Katingan Indah Utama. Baik, kita operate lagi ke peta Minerba One Map ya. Nah, ini peta Minerba One Map. Ini juga sama. Coba kita hilangkan dulu. Ini karena sudah saya dulukan. Ini. Nah, inilah lokasi yang lokasi izin prinsip milik PTQ. Di dalamnya ada kawasan hutan produksi ini. Ini hutan produksi. Saya tidak jelaskan dulu berapa luasnya. Ini ada APL ya. Ini juga hutan produksi. Di bawah ini ada warna pink adalah hutan produksi yang dapat dikonversi dan sebagian APL. Dan tanaman itu kalau saya perlihatkan dengan peta pecatan satelit adalah posisi seperti ini. Kita lihat pencitraan satelitnya. Nah, inilah posisinya di lapangan sesuai dengan peta SK 529 tahun 2012. Ini adalah bentuk kawasannya. Jadi sebagian tertanam sawit ini berada di kawasan hutan. Nah, ini kita tidak bicara ke sana, tapi kita bicara adalah posisi di mana letak izin prinsip dari PTQ tersebut. Baik, ini coba saya hilangkan dulu kawasan hutannya. Nah, ini dia. Nah, inilah. Nah, jadi lokasi
ini adalah lokasi izin prinsip milik PT Q yang kemarin kita identifikasi dan periksa lapangan bersama-sama tim penyidik Polda. Jadi dipertegas lagi, posisi di sisi timur ini berada di luar izin prinsip dari PT Q dan berbatas juga dengan HGU perusahaan sawit. Ini adalah HGU. Nah, jadi ini terukur kami adalah kurang lebih 1906 hektar. Ini adalah, ini dia. Ini adalah areal lahan yang berada di luar izin prinsip PT Q. Ini dia. Nah, bisa saya lihatkan. Nah, ini dia. Oke, bisa dilihat ya. Ini update hari ini tanggal 26 Maret 2024. Baik, itu dan hal ini juga nanti akan saya tuangkan dalam pemetaannya, tapi ini perlu saya jelaskan bahwa inilah hasil daripada identifikasi verifikasi lapangan untuk mengetahui di mana letak izin prinsip dan SPK milik PT Q. Demikian, terima kasih.